penyelenggara di Kecamatan Kertosono ini bersama-sama melakukan penambahan suara pada salah satu caleg. Pak polisi harus pidana ini, nggak boleh dibiarkan. Saya nggak mau panjang lebar, sekarang saya minta jenengan ngaku siapa yang nyuruh jenengan. Yang ini terus terang menguntungkan Partai Golkar dan merugikan PKB. Kami juga minta agar caleg yang bersangkutan yang sudah main-main data ini kami minta didiskualifikasi. Karena begitu terang benderang, begitu gamblang, ujung dari sebuah kejahatan diakui oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Saya berharap ini menjadi perhatian yang serius. Setelah proses itu, kami memberhentikan sementara. Saya nggak butuh jenengan, dari mimik jenengan sudah tahu kalau jenengan itu maling. Dan kami mengakui bahwa ini saya lakukan tidak sendiri. Semua yang ada di sini terlibat. Silakan membuat pengakuan sendiri-sendiri sebelum saya yang membuat pengakuan. Alhamdulillah. Bahwa kami penyelenggara di Kecamatan Kertosono ini bersama-sama melakukan penambahan suara pada salah satu caleg. Begitulah video viral pengakuan PPK dan Panwascam Kertosono Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang 2 hari terakhir viral di berbagai media sosial, terutama grup-grup WhatsApp. Pengakuan petugas penyelenggara pemilu 2024 ini pun langsung mendapat reaksi keras dari sejumlah politisi yang juga calon anggota legislatif Kabupaten Nganjuk. Pak polisi harus pidana ini, nggak boleh dibiarkan. Hukum kita harus tegakkan. Kalau manusia dibiarkan berarti hukum kita diinjak-injak. Tidak menghargai perjuangan saksi 5 hari, caleg mati-matian cari suara. Jujur sampean aman jenengan. Saya sudah mengaku. Jujur sampean aman sampean. Saya nggak mau panjang lebar, sekarang saya minta jenengan ngaku siapa yang nyuruh jenengan dan berapa nominal yang jenengan terima. Saya cuma mau tahu itu. Gak usah sok pasang muka, mau nutupi anggota jenengan panggil semua itu maling semua itu jenengan panggil ke sini, Pak. Kecewa kami, Pak. Kami jadi dewan berapa periode kerja semuanya enak aja jenengan putar-putar data alasan laptop perusahaan dan lain-lain. Dipakai, Pak, ininya juga dipakai. Saya minta jenengan panggil itu semua. Jangan jenengan saya sudah ngaku saya nggak butuh jenengan. Dari mimik jenengan sudah tahu kalau jenengan itu maling, Pak. Jenengan panggil, jenengan panggil. Nggak usah basa-basi macam-macam. Setelah mengetahui kecurangan pemilu di wilayah Kecamatan Kertosono tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Endah Sri Murtini didampingi kuasa hukum Partai Demokrat Imam Ghazali mendatangi gedung Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada Minggu 25 Februari 2024. Kedatangan Endah yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Nganjuk ini untuk melengkapi berkas laporan yang sebelumnya sudah dilayangkan. Endah Sri Murtini menjelaskan, dari perhitungan yang telah dilakukan telah diketahui dugaan penggelembungan perolehan suara oleh salah seorang caleg dari Dapil 3 Kabupaten Nganjuk. Karena tindak pidana pemilu ini telah diakui oleh Panwascam dan PPK Kertosono yang video pengakuannya juga viral, Endah Sri Murtini meminta agar kepada terduga pelaku dilakukan tindakan tegas. Selain itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk ini juga meminta agar caleg yang mempermainkan data tersebut didiskualifikasi dari pencalekan. Jadi ada penggelembungan suara dari caleg Partai Golkar nomor urut 2 di Dapil 3 yang dimana ketika dicek antara form C dan form D itu berubah total.
Kita cek 2 desa dan di setiap TPS itu semuanya menggelembung suaranya. Sudah dirinci berapa jumlah penggelembungannya? Sudah, jadi sementara kemarin di Kecamatan Kertosono baru dicek 2 desa itu hampir 400 suara yang digelembungkan. Dan suara itu diambil dari partai buruh dan juga dari surat suara tidak sah, surat suara rusak yang diambil. Harapan dengan dilaporkannya ini Ketua? Ya, PPK dan juga Panwas Kertosono yang terlibat ya kami minta diproses karena ini sangat-sangat mencederai pemilu kita di Kabupaten Nganjuk tahun periode sekarang ini. Kemudian kami juga minta agar caleg yang bersangkutan yang sudah main-main data ini kami minta didiskualifikasi dari pemilu hari ini. Karena ini harus jadi efek jerah supaya partai-partai lain dan juga pemilu periode depan tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kalau kita melihat video yang sudah viral itu kan ada dugaan bahwasanya PPK dan Panwascam itu menerima sejumlah uang. Apakah tuduhan itu diterima juga di sana? Dan jumlahnya apakah sudah diakui gitu? Kalau indikasi seperti itu pastinya ada ya, karena nggak mungkin, ini resiko besar yang berani mereka ambil. Dan mereka juga mengakui waktu didesak oleh kami yang hadir di sana dengan beberapa ketua partai, mereka mengakui dan jelas ini nggak mungkin kalau nggak ada embel-embel di belakangnya, karena ini resiko besar. Tapi jumlahnya tidak diakui kan? Jumlahnya tidak diakui. Belum sempat kami minta mereka mengaku, keburu dibawa ke Bawaslu. Imam Ghazali, kuasa hukum Partai Demokrat yang sekaligus bertindak juga sebagai pelapor, menjelaskan kedatangannya ke kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk untuk mengantarkan 6 bendel form C1 dan D1 sebagai bukti dugaan kecurangan pemilu di Dapil 3 Nganjuk dari 6 desa di wilayah Dapil 3 Kabupaten Nganjuk. Adapun terkait dengan modus dugaan pelanggaran pemilu di Dapil 3 Nganjuk tersebut, Imam Ghazali menjelaskan penggelembungan suara terjadi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, di mana jumlah dari form C1 tidak sesuai dengan form D1 atau dengan kata lain digelembungkan. Berdasarkan bukti dan pengakuan PPK maupun Panwascam Kertosono ini, Imam Ghazali meminta agar Bawaslu Kabupaten Nganjuk segera mengambil tindakan tegas mengingat perbuatan atau tindakan pelanggaran pemilu itu sudah dilakukan. Baik, jadi hari ini saya memenuhi undangan dari Bawaslu Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan bukti-bukti pelanggaran. Hari ini kami dari Partai Demokrat selaku pelapor itu membawa 6 bendel yang sudah kita siapkan. Jadi 6 bendel itu form C1 dan D1 di 6 desa, yakni ada desa Pandantoyo, ada desa Ndrenges, ada desa Lambang Kuning, ada desa Tepuk, desa Pelem, dan desa Kalianyar. Yang mana di desa-desa itu kita menemukan modus yang dilakukan oleh para terlapor. Bisa dijelaskan mungkin modusnya seperti apa dan di dalam bukti itu tertera seperti apa, Mas? Baik, jadi kalau kita ambil sampel atau sampling yang sudah kita miliki, contoh dari desa Kalianyar, jadi kita temukan di form C1 itu pendapatan real dari calon Partai Golkar nomor 2 itu di sesuatu itu 13. Tetapi di D1 pada form D1 itu tulis 23. Contoh lagi di beberapa desa dari beberapa TPS itu dari perolehan awal 56 menjadi 73, dari 84 menjadi 95. Intinya di desa ini terjadi penambahan suara untuk caleg Golkar nomor urut 2. Kalau melihat bukti yang sudah
diinput dan diserahkan ini nantinya, apakah tindakan ini sudah masuk dalam tindakan pidana? Kalau menurut saya ini sudah bisa dianggap melakukan tindak pidana pemilu karena perbuatannya sudah dilakukan. Pelaku atau anggota Panwas dan anggota PPK ini, Panwascam maksud saya, dan anggota PPK ini sudah menginput atau menuliskan data adanya penambahan, sehingga bagi saya itu sudah merupakan res actus atau sebuah tindakan yang dilakukan. Karena sudah ada bukti, harapan dari pelapor apakah nanti juga diproses ke pidana dalam artian ditangani pihak kepolisian? Saya berharap ini menjadi perhatian yang serius karena ini atau modus-modus seperti ini jangan sampai menjadi modus yang akan dilakukan atau yang akan ditemukan di kemudian hari dalam pemilu-pemilu atau dalam pelaksanaan pilkada atau yang lain. Ada semacam tindakan agar jerat. Mas, kalau berdasarkan undang-undang KPU, dengan adanya peristiwa penggelembungan suara dan sudah ada bukti ini, apakah itu bisa mendiskualifikasi caleg yang sudah berkontestasi ini, Mas? Jadi kalau menurut kami selaku kuasa hukum, tindakan seperti ini kita golongkan sebagai tindakan yang serius, sebuah kecurangan dan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga seharusnya orang atau caleg yang berkaitan peserta pemilu atau kontestan ini wajib diberi sanksi. Cuma sekali lagi ini menjadi perannya Bawaslu dan KPU untuk dapat menjatuhkan sanksi itu, apakah didiskualifikasi atau sanksi-sanksi yang lain, maka itu kita serahkan. Tapi secara pribadi atau secara saya selaku kuasa hukum dalam hal ini sebagai pelapor, saya meminta ada tindakan tegas mendiskualifikasi atas perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran. Dugaan terjadinya kecurangan pemilu di Dapil 3 Nganjuk langsung ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan mengambil alih proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut. Baik komisioner KPU maupun Bawaslu melakukan proses rekapitulasi dengan menghadirkan seluruh saksi dari partai politik maupun saksi calon anggota legislatif. Di antara politisi yang hadir pada rekapitulasi di kantor Kecamatan Kertosono ini adalah Ulum Bastomi selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Nganjuk yang didampingi para kader dan pengurus partai. Ulum Bastomi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ini menilai dugaan kecurangan pemilu di Dapil 3 Nganjuk ini menurutnya sangat luar biasa, di mana dampak dari penggelembungan suara tersebut merugikan PKB dan menguntungkan partai lain. Untuk itu PKB mendesak agar para pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena tindakan yang dilakukan merupakan tindakan pidana pemilu. Ketua, terkait dengan penggelembungan suara di Dapil 3 Nganjuk yang ditemukan ini, PKB sendiri sekarang seperti apa? Kalau saya yang pertama menyampaikan bahwa ini adalah hal yang luar biasa kejadian ini, dan ini menjadi tragedi terutama di Nganjuk yang notabene selama ini kita merasa Nganjuk ini ya aman-aman aja, aman-aman aja. Tapi ternyata kejadian yang kemarin kita temukan bahwa ketika ada pleno untuk pencermatan hasil rekapitulasi C1 dan plano kita cocokkan, ternyata waktu di D1 ada penggelembungan suara dari salah seorang caleg yang ini terus terang menguntungkan Partai Golkar dan merugikan PKB. Dari yang sudah diketahui, jumlah penggelembungannya ada berapa, Ketua? Kalau kita bandingkan dengan D1 yang valid hari ini kita terima,
atau kita cek lagi itu 788. Kemarin waktu D1 yang kita cermati rame itu 7956 suara Golkar, dan hari ini setelah ini dikembalikan ke suara apa itu perhitungan yang seperti dulu, ini adalah 7186 atau berapa itu selisihnya, sehingga ini sudah kembali ke hitungan awal yang kita juga punya bukti C1-nya 7168. Tuntutan dari PKB sendiri kepada penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu untuk PPK dan Pawasan katanya sudah diberhentikan. Ini tindakan yang baik. Yang berikutnya adalah mereka tidak boleh didiamkan aja, ataupun tidak boleh hanya diberhentikan, tapi juga proses hukum harus dijalankan, karena ini adalah tindakan kriminal. Ini pidana pemilu karena dengan sengaja merubah perhitungan atau perolehan suara seseorang caleg ataupun partai politik, dan itu merugikan partai lain dan caleg lain. Untuk PKB sendiri secara resmi apakah sudah membuat laporan atau aduan ke Bawaslu gitu? Ya, waktu kemarin kita pencermatan kita temukan ada beberapa TPS yang ini terjadi keliru atau kesalahan atau penggelembungan, langsung kita buat laporan ke Bawaslu. Kita kemarin bersama-sama partai yang lain, malam itu juga kita buat laporan, dan untuk laporan seterusnya untuk apa itu kalau memang diperlukan kelengkapan berkas pasti akan kita lengkapi. Dan saya sudah menunjuk salah satu anggota partai politik PKB yang memang punya background di bidang hukum, ini Gus Nasib sebagai kuasa hukum kita dari PKB. Terima kasih Ketua. M. Nasikul Khairi Abadi, kader sekaligus kuasa hukum PKB Kabupaten Nganjuk menyampaikan, dugaan kecurangan pemilu di Dapil 3 Nganjuk tersebut dinilai sangatlah terang benderang, di mana pelaku pelanggaran itu mengakui perbuatannya di muka umum dan videonya viral. Nasikul mendesak ketegasan dari para penegak hukum dalam menyikapi pelanggaran pemilu di Dapil 3 Nganjuk tersebut. Terus terkait dengan laporan, apakah PKB sendiri sudah menyiapkan berbagai macam bukti gitu? Tentu sudah. Seperti kami sampaikan, kemarin kejahatan begitu nyata, tampak jelas, sehingga saya berkesimpulan siapa yang banyak bertanya tentang kejahatan nyata itu justru menunjukkan kebodohannya, siapapun itu. Karena begitu terang benderang, begitu gamblang, ujung dari sebuah kejahatan diakui oleh pelaku kejahatan itu sendiri, sehingga cukup sempurna. Ibarat kata ya tinggal gepuk saja itu. Soal sanksi bagaimana yang terbaik tentu regulasi yang ada yang akan menentukan, tapi kami harapkan ketegasan sikap penegak hukum dalam mensikapi persoalan ini harus jelas. Kalau menurut Undang-Undang Pemilu, apakah peristiwa ini bisa mendiskualifikasikan si caleg, dan untuk para terduga pelaku apakah bisa diproses secara hukum pidana? Seharusnya semua regulasi itu sudah mengatur dengan baik. Diskualifikasi itu ada kewenangan di internal Partai Golkar dan ada kewenangan di peraturan pemilu dengan segala kategorinya, sehingga saya pikir karena ini sebuah kejahatan yang jelas, alasan untuk mendiskualifikasi itu menjadi terang benderang. Ketua KPU Kabupaten Nganjuk Pujiono yang langsung melakukan rekapitulasi bersama dengan seluruh komisioner dan diawasi langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk Yuda Hernanto bersama dengan 3 komisioner lain menyampaikan, rekapitulasi tersebut diambil alih oleh KPU dan Bawaslu agar tahapan pemilu tidak molor dengan terjadinya dugaan kecurangan di Dapil 3 Nganjuk tersebut. Pujiono juga menyampaikan, baik oknum PPK maupun Panwascam yang terlibat dugaan kecurangan telah diberhentikan untuk sementara waktu untuk proses hukum lebih lanjut agar tidak ada konflik kepentingan. Sedangkan terkait dengan desakan Partai Demokrat yang meminta agar caleg yang terkait masalah tersebut didiskualifikasi, KPU masih menunggu proses hukum lebih lanjut sekaligus rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Ini kalau KPU memang melihatnya proses hukum yang berlangsung dari kemarin kami menerima saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Nganjuk bahwa untuk tindak lanjut
tahapan pemilu di Kecamatan Kertosono ini harus terus dilakukan. Nah, kalau ini berhenti, maka tahapan pemilu nanti akan jadi molor atau terlambat. Karena kita tahu jadwal untuk rekap di tingkat kecamatan itu maksimal tanggal 2 Maret. Karena itu kami langsung menindaklanjuti apa yang menjadi saran perbaikan dari Bawaslu. Berarti dari rekomendasi atau saran Bawaslu diambil alih oleh KPU Bawaslu Kabupaten Nganjuk maksudnya. Untuk yang oknum baik dari Panwascam maupun dari PPK itu sudah dilakukan tindakan seperti apa? Setelah proses itu kami memberhentikan sementara supaya fokus kepada proses hukum dan juga tidak ada konflik kepentingan terhadap tahapan pemilu berikutnya. Tadi itu dari partai ada yang sudah mengadu ke Bawaslu, terus permintaannya itu apakah si caleg bisa didiskualifikasi oleh KPU dengan kejadian ini? Ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 7 tahun 2017, itu menjadi kewenangan Bawaslu nanti. Kalau misalnya sampai ada proses pidana dan putusannya ingkrah gitu, maka kita tindak lanjuti. Oh, bukan KPU yang mendiskualifikasi? Belum, kalau tidak ada putusan pengadilan kan tidak serta-merta KPU itu mendiskualifikasi. Tapi kalau sudah ada putusan pengadilan ataupun putusan Bawaslu, maka KPU akan menindaklanjuti dengan serta-merta. Walaupun menang misalnya, kalau ada putusan Bawaslu maupun putusan pengadilan, maka KPU akan menetapkan pemenang berikutnya. Walaupun dalam laporan tadi sudah membawa 6 bendel sebagai bukti C dan D, C1 dan D1 sebagai bukti kecurangan sudah diserahkan tadi. Ya, itu nanti kewenangan itu. Terima kasih Ketua. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.